Beberapa waktu yang lalu, saya diundang oleh dosen UIN Kalijaga yang mengampu mata kuliah Hukum Perburuan dan Industri untuk memberikan pandangan terkait dengan isu perburuan, terutama di dalam pabrik. Ini dilakukan supaya para mahasiswa mengetahui dengan detail, dengan jelas tentang apa yang menjadi isu perburuan saat ini. Dan salah satu hal yang diminta oleh saya untuk disampaikan adalah terkait dengan apa yang menjadi alasan bagi kaum buruh untuk kemudian bergabung dalam serikat pekerja. Dalam kaitan dengan itu, saya menyampaikan terkait dengan apa yang menjadi problem dasar atau kecenderungan yang dialami para pekerja di perusahaan saat ini. Jadi sebagai pribadi, sebagai individu, seorang buruh ada banyak persoalan yang dihadapi ketika dia masuk dalam dunia kerja. Persoalan yang pertama adalah terkait dengan hubungan kerja yang fleksibel. Ini adalah hubungan kerja di mana para buruh mudah direkrut dan kemudian mudah pula dipecat. Karena dia mudah direkrut, maka banyak persaingan yang akan terjadi di situ. Karena angkatan kerja kita membludak, maka orang berebut untuk mencari pekerjaan, maka perusahaan bisa dengan gampang memilih mana yang akan dia rekrut menjadi karyawan dan mana yang akan dia tolak. Pada saat yang sama, ketika perusahaan mudah merekrut karyawannya, dia juga dengan gampang bisa melakukan PHK terhadap buruhnya. Misalnya sistem kerja outsourcing, sistem kerja kontrak, dan bahkan sekarang ada pemagangan, itu yang kemudian memungkinkan buruh bisa di PHK tanpa harus menunggu lama begitu. Jadi begitu ada kesalahan, begitu habis masa kontraknya, kemudian dia tidak diperpanjang. Sehingga mudah sekali bagi pengusaha saat ini untuk melakukan PHK kepada buruhnya. Tidak hanya kepada pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa kita kenal sebagai karyawan kontrak, bahkan terhadap mereka yang statusnya karyawan tetap sekalipun, itu juga cenderung lebih mudah begitu bagi perusahaan untuk melakukan PHK. Setidaknya kalau kita bandingkan dengan ketentuan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal kedua yang kemudian sering terjadi di buruh itu adalah mereka diupah murah. Karena tadi banyaknya orang yang sedang butuh mencari pekerjaan, akhirnya pengusaha berpandangan bahwa buat apa membayar upah buruh dengan mahal begitu. Karena toh banyak buruh yang kemudian mau diupah dengan murah. Kalau hari-hari ini kawan-kawan menyaksikan YouTube Bicaralah Buruh, bagaimana kaum buruh mendorong agar ada upah di tahun 2023 itu kenaikannya 13%, maka ada banyak juga statement dari kalangan pengusaha dan pemerintah begitu yang meminta agar kenaikan upah tidak setinggi itu. Itu artinya bahwa para pengusaha itu menghendaki upah buruh semurah-murahnya. Karena memang itu doktrin lama mereka bahwa buruh itu diupah semurah-murahnya agar pengusaha juga mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, permasalahan yang muncul adalah si buruh biasanya dipekerjakan tanpa mengenal lelah. Tidak ada alasan bagi buruh untuk kemudian dia capek, dia lagi mager begitu, malas gerak, kemudian dia tidak berangkat ke pabrik, ke tempatnya bekerja. Kalau kemudian dia tidak berangkat ke tempatnya bekerja karena sedang capek, sedang lelah, sedang pengen istirahat begitu, ya maka perusahaan akan menggunakan mekanismenya. Misalnya tidak dibayar upahnya, bahkan kemudian diberhentikan, tidak diperpanjang kontraknya, karena si buruh dianggap tidak loyal terhadap perusahaan. Rasa lelah kita, rasa letih kita itu cukup disimpan dalam hati, karena itu tidak berguna ketika kemudian dihadapkan dengan sistem kerja di perusahaan. Dan yang keempat, di perusahaan itu ketaatan kepada pimpinan itu mutlak. Jadi si buruh seringkali dia merasa bahwa sebagai individu yang lemah, sebagai individu yang tidak punya power kuat begitu, dia harus taat kepada pimpinannya. Dan karena ketaatan itu, baru-baru si buruh itu duduk bersama untuk kemudian membuat semacam perjanjian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya biasanya si buruh akan mengikut saja apa yang dimau oleh perusahaan, apa yang diperintah oleh perusahaan, peraturan-peraturan apa yang berlaku di perusahaan itu, tanpa keberanian si buruh itu untuk melakukan intervensi begitu. Dan yang terakhir, posisi kaum buruh, daya tawar kaum buruh lemah. Mereka seringkali berada dalam pilihan yang dilematis gitu. Misalnya ketika dia merasa bahwa upahnya terlalu murah, maka dia tidak punya keberanian untuk kemudian menyampaikan kepada si pengusahanya agar upahnya dinaikkan. Bahkan kalaupun dia punya keberanian, dia menyampaikan bahwa upah saya masih rendah, tolong dinaikkan, maka pengusaha seringkali akan menjawab, ya udah kalau kamu nggak mau bekerja dengan gaji sekian, silakan keluar dan cari pekerjaan di tempat yang lain. Ketika dijawab seperti itu, ya akhirnya buruh menyerah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang daya tawarnya yang lemah. Lantas dalam situasi seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh kaum buruh? Kita tahu bahwa secara filosofi buruh adalah orang yang menjual tenaga dan pikirannya. Artinya buruh tidak punya apa-apa selain tenaga, selain pikiran, selain dirinya sendiri. Sementara seorang pengusaha, kita bisa melihat dia berada dalam ketinggian. Kalau kemudian ditanya mengapa si pengusaha itu seperti berada dalam sebuah ketinggian, karena memang dia punya modal, dia punya sumber daya, dia punya jaringan, dia yang punya pabrik, dia yang punya relasi, dia yang punya mekanisme untuk menggerakkan semuanya itu, sehingga seolah-olah dia berada di ketinggian sini.
Sementara posisi buruh di mana? Seperti yang saya katakan tadi, buruh nggak punya apa-apa, hanya punya tenaga. Dia nggak punya modal, dia bukan orang yang punya pabrik, dia bukan orang yang punya alat produksi, sehingga dia berada di bawah begitu. Sangat jauh dibandingkan dengan si pengusaha yang berada di posisi atas. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang yang berada di posisi bawah, yang tidak punya apa-apa itu, bisa dalam posisi yang sama tinggi dengan si pengusaha ini, yang berada di ketinggian ini? Jawabannya adalah berserikat. Berserikat itu sejatinya adalah mengangkat orang yang dipercayai oleh si buruh itu, mempersatukan kekuatan, menyatukan barisan, kemudian mengangkat orang yang dipercayai, sehingga orang yang diangkat itu punya posisi yang tinggi, sama tinggi dengan si pengusahanya. Kalau pengusahanya mengatakan dia berada di ketinggian karena dia yang punya modal, dia yang punya pabrik, dia yang punya sumber daya, maka si buruhnya mengatakan dia berada di ketinggian, sama tingginya dengan pengusahaan, karena dia diangkat oleh buruh-buruh yang lain. Dia diangkat oleh kolektivitas, dia diangkat oleh persatuan. Itu yang kemudian menyebabkan si buruh bisa berada dalam posisi yang sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan perusahaan, dengan si pengusaha, untuk kemudian membuat perjanjian kerja bersama, membuat perjanjian kerja, mewakili si pekerja untuk menyelesaikan perselisihan, bahkan melakukan penolakan terhadap kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan. Karena tadi posisinya sudah sama tinggi. Tapi satu hal yang juga dipahami bahwa si buruh atau serikat pekerja itu membuat posisi buruh berada dalam ketinggian sama tinggi dengan posisi pengusaha itu karena dia ditopang oleh kaum buruh. Maka ketika ada permasalahan, ketika perjuangan sedang dilakukan, maka si buruh itu harus saling menguatkan begitu, harus dalam kolektivitas perjuangan. Memang itulah sumber kekuatan dia. Itulah yang membuat dia berada dalam posisi tawar yang sama dengan si pengusaha. Kalau kemudian si buruhnya tidak kompak dan kemudian ketika ada permasalahan buruh-buruh itu kemudian menghindar begitu, tidak menopang serikat pekerja, maka ya serikat pekerjanya akan runtuh dan itu akan membuat kolektivitas menjadi ambruk begitu. Itulah barangkali yang menjelaskan mengapa kemudian penting bagi buruh untuk bergabung dalam serikat pekerja. Sebagaimana halnya yang dijanjikan oleh serikat pekerja itu punya janji untuk membela, janji untuk melindungi, dan janji untuk memperjuangkan. Siapa yang dibela, dilindungi, dan kemudian diperjuangkan? Terkhusus yang dilindungi, dibela, dan diperjuangkan adalah anggotanya, anggota serikat pekerja. Maka merugilah orang-orang yang tidak tergabung dalam serikat pekerja. Merugilah orang-orang yang tidak menjadi anggota serikat pekerja. Karena mereka tidak mendapatkan payung, dia tidak terlindungi, dia tidak terbela, dan kemudian dia tidak terperjuangkan. Dan oleh karena itu, dengan berserikat pekerja, maka sekaligus itu hendak memastikan bahwa kaum buruh, kepentingan dan haknya itu terlindungi. Untuk memastikan tidak ada lagi eksploitasi, untuk menentukan tidak ada lagi upah yang murah, menentukan tidak ada lagi PHK yang mudah, menentukan tidak ada lagi yang tidak mendapatkan jaminan sosial, untuk menentukan tidak ada lagi orang yang dipekerjakan tanpa mengenal belas kasihan. Jadi kalau teman-teman saat ini adalah seorang buruh, maka berserikatlah.